Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tiba di Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau. Yang saya hormati Ibu dan Bapak guru yang ada di SD Negeri 15 ini. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Kebudayaan yang baik, Ya, budaya yang baik. Apakah ada yang lain? Ya, budaya positif itu berarti kita memberikan sesuatu hal yang bersifat positif, bersifat yang membuat murid-murid dan seluruh warga sekolah itu menjadi lebih positif. Oke. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang membahas tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru itu berarti seperti ada perubahan dalam setiap kurikulum. Seperti kurikulum kita selalu berubah dari kurikulum KTSP, kurikulum 13, sekarang Merdeka, dan sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu sudah paham kan tentang diferensiasi? Ya, pembelajaran dengan mengutamakan potensi anak. Anak bisanya apa? Bisanya anak lebih suka bermain, ada yang lebih menjawab soal, berarti dalam satu soal itu kita harus memberikan beberapa soal macam dengan sesuai dengan yang dia bisa dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Pemahaman kita dalam teori kontrol itu pertama tentang kontrol. Menurut kita kontrol itu adalah berarti kita yang mengontrol anak. Tetapi dalam teori kontrol ini bukan kita yang mengontrol anak, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Berarti bukan kita yang mengontrol, itu hanya ilusi. Dan selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, pemahaman kita saja. Sebenarnya itu tidak menjadi tidak dapat merubah murid, tapi itu hanya ilusi dari kita bahwa dengan kita memberikan itu
Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Kita pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tidak sama kita pemikirannya. Selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita pahami orang memahami seperti apa. Kita pahami dulu. Bukan kita pemahaman kita seperti ini, kita suruh orang ikut kayak ini pemahamannya, bukan seperti itu. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilakunya ada yang nakal, ada yang baik, itu selalu mempunyai tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kita bekerja sama, kita akan mendapatkan pilihan-pilihan yang baru. Dengan daripada kita bekerja sendiri. Model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, tetapi ada menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan maupun hukuman. Ya, ini namanya disiplin positif. Kalau sebelumnya kita memahami disiplin itu kalau kita kasih hukuman atau tidak kasih penghargaan, berarti itu bukan disiplin. Tetapi dalam disiplin positif kita tidak memberikan hukuman dan tidak memberikan penghargaan. Itu dia dalam disiplin. Disiplin positif. Sebagai seorang pendidik, kita ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan penilaian ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita, bukan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu ada 3. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu. Selanjutnya ada dari Ivo Primary Years program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada dari keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri. Sebelumnya kita hanya mengetahui profil pelajar Pancasila, namun selain profil pelajar Pancasila ada nilai kebajikan yang lain, yaitu ada Ibu Primary Years program dan keterampilan hidup life skill. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia agar terpenuhi. Inilah dia sikap anak. Sering kita lihat ada yang lasa, ada yang nakal, ada yang mengambil punya orang, dan ada yang baik, dia bertanggung jawab. Itu semua merupakan kebutuhan dasar manusia. Baik dia melakukannya dalam hal positif maupun negatif. Itulah namanya kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Dia berbuat tidak baik, dia harus terpenuhi itu, harus dia buat. Kenapa? Karena itu keinginannya, sehingga kita sebagai guru dapat memposisikan itu sebagai apa. Itu. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dalam bertahan hidup itu ada makanan, mendapat makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima.
bersama menjadi dalam kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya. Setiap perilaku anak pastinya yang sering kita lihat itu ada dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jika anak itu suka lari-lari, pasti kita melihat dia itu termasuk dari kebutuhan dasarnya. Kalau anak suka lari-lari berarti dia penguasaan. Dengan dia bisa lari-lari pasti ibu mengejar saya. Nah, itu kebutuhan dasar yang ada pada dia itu adalah penguasaan. Jika kebebasan itu dia tidak mau duduk tenang diam di tempat. Dia mau bebas, dia mau jalan sana, jalan ini, atau enggak apa yang mau dikerjakannya. Itu memang harus kebutuhan dasar yang harus dia keluarkan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, dari yang ketiga ini, 2 motivasi. Yang pertama dan yang kedua merupakan motivasi ekstrinsik. Kita melakukan segala hal dengan menghindari hukuman dan atau akan mendapatkan penghargaan. Namun, jika kita melakukannya sesuai dengan diri kita, motivasi yang ada pada diri kita itu yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya, kita datang tepat waktu ke sekolah. Itu karena kita menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan atau memang keinginan kita sendiri untuk datang ke sekolah. Pasti kalau untuk datang ke sekolah tepat waktu itu keinginan kita sendiri, bukan ada dari dukungan orang lain. Selanjutnya, ini ya, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah yang sering kita lakukan ya terhadap anak. Kalau kita memberikan hukuman, itu hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu berarti sesuatu yang berbeda dengan yang salah dilakukannya. Misalnya dia tidak membawa atribut sekolah, pasti kita menyuruhnya untuk jemur di lapangan. Itu termasuk hukuman. Dan itu sebenarnya tidak baik. Kalau konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman, guru selalu memantau murid. Ini juga sering kita laksanakan ya. Murid dibuat tidak nyaman. Ya. Konsekuensi itu berarti kita selalu memantau anak-anak, melihat apa yang dia berbuat. Kalau dibuatnya salah berarti kita
sudah memahaminya apa belum? Itu dari pemantau. Jika manajer, yang terakhir adalah manajer. Manajer itu mencarikan solusi dari kesalahan anak. Dia membuat apa? Dia apa kesalahannya? Kita carikan solusi. Kita dukung dia dulu, lalu kita carikan solusi. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa terlambat hadir 20 menit di sekolah. Kalau dari posisi kontrol penghukum, pasti akan disuruh keliling lapangan 5 kali. Kalau pada pembuat rasa bersalah, guru pasti mengatakan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain-kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Itu dari posisi teman. Dan posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu cepat bangun dan jangan diulangi lagi. Pemantau lebih tegas daripada yang lainnya. Oke, yang terakhir adalah manajer. Jika pada posisi manajer, itu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Di situ dalam posisi manajer adalah mencarikan solusi, bukan memberikan hukuman atau konsekuensi. Posisi kontrol apakah aku? Dari pertanyaan dari kata-kata ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa yang cocok? Apakah teman, penghukum, konsekuensi, teman, hukum, penghukum, apa lagi? Manajer, teman atau pemantau. Nah, yang mana ini saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira apa ini? Mantap. Pemantau. Saya bisa padai. Coba kembali sebelumnya. Berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan. Yang mana ini? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti membuat rasa bersalah. Tak tahu poin tau. Serius masih tak tahu. Apa ya? Ini membuat rasa Cek bentar. bersalah. Apa pemantau kah? Atau teman? Atau manajer? Penghukum? Kamu Menarik. pemantau. Ya, ya pemantau. Ini selanjutnya. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini manajer. Kita menanyakan solusi dari dia. Ya. Artinya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Apa ini? Ya, teman ya. Dan terakhir ini, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, hukuman. Berarti udah paham Bapak Ibu ya tentang mana yang teman, mana yang manajer, dan hukum, ya, ya, iya. Berarti nanti bisa kita terapkan. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Selama ini kita membuat untuk peraturan kelas, kita tidak pernah membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke. Sebelumnya kita selalu membuat peraturan jujur. Habis itu apa lagi? Taat atau patuh, ketidu. Dari keyakinan kelas ini dapat kita menggunakan
kelas. Oke, selanjutnya. Ya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini seperti ini dan segitiga. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat langsung contohnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika anak tadinya misalnya ada kasus berantem, jangan kita langsung tuduh dia atau menuduh. Kita tanya dulu, kita stabilkan bagaimana bagian dari, karena kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka kata-kata yang dapat kita gunakan yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini dia dari menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas ini, kita stabilkan dulu emosi dia, kita pahami dia dulu, baru nanti kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang sering kita gunakan yaitu kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pantaslah kamu mempertahankan apa yang membuatmu penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Ini dia adalah validitas tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam ya. Apa yang kita tanyakan itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang seperti apa. Itu setelah kita stabilkan dulu emosinya, kita validasi tindakan yang tak salah, lalu kita menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita menanyakan keyakinan, maka kita akan mendapatkan solusi dari kesalahannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Oke, dari video ini Icut dia mengambil pulpen tanpa seizin temannya. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sekian, terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu.
Ya? Jadi kalau keyakinan kelas berarti kita hanya membuat nilai-nilainya, nilai kebajikannya. Seperti tanggung jawab, jujur, apalagi nilai-nilainya? Menurut kalian apa? Tanggung jawab, jujur, apalagi? Disiplin, menghormati orang lain. Orang lain. Ada lagi? Ya, sama itu. Menghormati guru juga. Ada lagi kira-kira menurut kalian? Menghormati bapak ibu. Iya, ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josafina Anaza dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradela Ulfa dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Uparin Sabasabun. Saya berada di kelas 6B. Senang karena kegiatan itu sangat seru. Saya sangat berbahagia. Penting karena itu berarti sangat penting agar kelas aman. Sangat penting. Karena dapat membuat kelas tentram dan aman. Agar tentram. Agar tertib.